Tapi, segalanya berbeda sekarang. Karena, ia memutuskan untuk menjadi manajer. Dengan kualifikasimu dan manajer seperti dia, kalian akan membuat tim terkuat. Untuk seseorang di level Alexa, itu seharusnya cukup baginya untuk berbagai manajer dengan Ayu Gani. Apakah kau menyuruhku menurunkan diri, dan meminta Tuan Kenzi untuk menjadi manajerku? Siva menatap Laras, dia merasa sarannya sedikit mengejutkan. Bagaimana kau akan menurunkan dirimu? Jika kau tidak tahu bagaimana membawanya, aku bisa berbicara dengan Tuan Kenzi dan mengujinya untukmu. Kata-kata Laras menggoda, ketika dia secara langsung menargetkan keinginan terdalam Siva. Ketika akhirnya dia menjadi manajermu, kalian berdua bisa semakin dekat. Siva tidak bisa mengatakan dia tidak tergoda. Seperti yang dikatakan Laras, di masa lalu, Kenzi tidak pernah melibatkan diri dalam urusan artis, jadi dia tidak pernah menemukan alasan untuk menuntut apapun. Tapi, sekarang Kenzi telah keluar dan menjadi manajer. Bagaimana dia bisa kalah dari Alexa? Jadi, dia diam-diam menyetujui agar Laras menguji Kenzi. Dia bisa menanggung banyak hal, tetapi statusnya terguncang, bukan salah satunya. Dia tidak ingin memecah persatuan di Mandala yang telah bertahun-tahun berkembang. Tapi, penampilan Alexa Geraldine sudah mengacaukan keseimbangan di Mandala. Insiden jajak pendapat tidak membuat percikan terlalu banyak, karena penggemar masih sibuk dengan hubungan Kenzi dan Alexa. Tampaknya, selama jawaban tidak diberikan, obsesi ini akan berlanjut untuk beberapa waktu. Namun, Laras tidak peduli. Selama Siva melihat hasil jajak pendapat, upayanya tidak akan sia-sia. Karena Siva telah menyetujui sarannya, segera setelah mereka kembali ke Mandala Entertainment, Laras meminta pertemuan dengan Kenzi. Lukas memberi Kenzi panggilan internal atas nama Laras, dan menerima persetujuannya. Siva, aku pasti akan mencoba yang terbaik, jangan khawatir. Sebelum menuju ke atas, Laras menatap mata Siva. Mata Laras mengandung ketulusan yang luar biasa. Siva merespons seperti yang selalu dilakukannya, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan santai. Baru setelah Laras menghilang dari pandangannya, dia meletakkan teleponnya dan mendekati Lukas. Aku ingin mendengarkan apa yang dia katakan. Lukas mengangkat bahu dan mengantar Siva ke lantai atas beberapa saat di belakang Laras. Di kantor CEO, dari saat dia melangkah kaki ke kantor, Laras duduk di sofa dengan kepala menunduk. Dia tidak memiliki keberanian untuk melihat Kenzi, pria ini memiliki kendali penuh atas kehidupan dan kematian seorang artis. Dia bisa dikutuk selamanya dengan satu kata sederhana dari mulutnya. Tapi, dia sudah sampai pada titik ini, dia tidak bisa lagi berbalik. Jika Kenzi mengetahui bahwa dialah yang menempatkan ganjalan antara Siva dan Mandala, dia tidak tahu cara mengendalikan bagaimana nasibnya akan berakhir. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil langkah pertama, mulai sekarang, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Jadi, Laras menahan detak jantungnya, ketika dia berbicara dengan suara bergetar, Tuan Kenzi. Bicaralah. Kenzi bersandar di sofa. Dia mengenakan setelan coklat yang menonjolkan fisiknya yang sempurna. Sebelum menikah dengan Alexa, pakaian utamanya terdiri dari abu-abu gelap. Tapi, sejak Alexa bersukacita dalam memilih pakaiannya, gayanya mulai berubah. Apapun yang dipilih Alexa, ia akan memakainya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kehangatan dari ujung jari Alexa, memungkinkannya untuk merasa hangat dan terlindungi bahkan di musim dingin yang keras dan industri hiburan yang gelap. Siva sedikit tidak senang tadi malam. Setelah kembali ke Indonesia, Laras mengajukan keprihatinan pertamanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aku bisa mengatakan dia tidak nyaman dengan Tuan Kenzi menjadi manajer Alexa Geraldine. Apa hubungan antara keputusanku menjadi manajer Alexa dengan dia?
Kenzi bertanya pada Laras dengan tatapan tajam. Laras sangat terintimidasi, dia memalingkan muka, tidak banyak orang yang bisa menghadapi Kenzi tanpa merasa takut. Star King telah memberi Shiva banyak tawaran, tapi dia menghiraukan mereka karena dia orang yang bersyukur. Dia mencapai status yang tak tergantikan melalui kerja kerasnya. Namun, pada hari pertama kembali ke Indonesia dia diintimidasi oleh penggemar Alexa. Tuan Kenzi, sebagai manajer Shiva, aku hanya berharap kau tidak akan peduli pada satu hal, dan melupakan yang lain. Langsung ke intinya, Kenzi tidak tertarik pada pidatonya yang panjang. Karena Tuan Kenzi telah memutuskan untuk menjadi manajer Alexa, maka, kau juga harus mempertimbangkan untuk mengurus Shiva. Meskipun Shiva setia kepada Mandala, aku bisa merasakan dia memiliki pertempuran internal dengan dirinya sendiri. Tawaran Star King sangat murah hati. Dia bahkan bertemu dengan pewaris Star King minggu lalu. Aku khawatir Shiva akan kehilangan kepercayaannya pada Mandala karena semua yang terjadi. Belum lagi, setelah kembali ke Indonesia, dia diganggu oleh pendatang baru yang kejam. Kenzi duduk, matanya terangkat. Sebenarnya, dia tahu sepanjang apa motif Laras, tetapi mendengarnya secara langsung adalah hal lain, itu sangat lucu. Kejam, apakah dia hanya mengatakan bahwa istrinya adalah pendatang baru yang kejam? Jika aku menjadi manajer Shiva, apa yang akan terjadi denganmu? Kenzi bertanya dengan nada tertarik. Aku belum pernah bertemu seorang manajer yang ingin menyerah pada diri mereka sendiri demi artis mereka. Aku tidak pernah tahu kau begitu murah hati. Aku hanya ingin Shiva mendapatkan apa yang pantas untuknya. Jadi, aku menjadi manajernya itulah yang pantas dia dapatkan? Kenzi tetap diam selama beberapa detik sebelum berdiri dan berkata dengan nada dingin, kau memang tidak lagi cocok untuk menjadi manajer Jung Shiva. Dia kemudian berkata langsung menuju pintu, Shiva, masuk dan hadapi manajermu. Laras tidak tahu bahwa Shiva berdiri di luar pintu, wajahnya berubah pucat. Tangannya yang gemetaran mencengkeram erat ke ujung roknya, saat dia berusaha keras untuk menyembunyikan kegugupannya. Setelah itu, Shiva memasuki kantor dengan tangan bersedekap. Setelah menyapa Kenzi, dia mengangkat tangannya dan melemparkan tamparan ke wajah Laras. Kapan aku bertemu dengan pewaris Star King? Dan kapan Star King memberiku penawaran? Laras, apakah kau berpikir hanya karena temperamenku buruk, aku juga bodoh? Apakah kau tahu di mana salahmu? Dengan statusku saat ini, ada antrian panjang orang yang menunggu untuk menjadi manajerku, tapi kau bersedia untuk menyerah. Apakah kau bercanda? Wajah Laras berubah dari pucat menjadi merah. Itu luar biasa menghibur untuk dilihat. Dia tidak punya kata-kata untuk membantah. Pada saat ini, Shiva berbalik menghadap Kenzi. Laras adalah manajerku. Aku ingin membawanya kembali dan menghadapinya sendiri. Kau keluar terlebih dahulu, tinggalkan Laras, jawab Kenzi dengan nada dingin. Dia punya alasan sederhana untuk meninggalkannya, dia mengatakan Alexa dengan mulutnya yang buruk. Shiva awalnya memiliki pertanyaan yang ingin dia tanyakan, tapi, karena Kenzi telah mengajukan perintah, dia tidak punya pilihan selain dengan patuh meninggalkan ruangan. Laras memegangi pipinya ketika air mata mengalir di pipinya, tampak menyedihkan. Namun, bagi Kenzi, hanya ada dua jenis orang di dunia ini, ada Alexa dan ada orang lain. Sepertinya kau masih belum menyadari siapa bos industri ini. Apakah kau tahu kesalahan apa yang telah kau lakukan? Kenzi mengangkat kepalanya dengan tatapan mengintimidasi, lihat aku. Aku tidak tahu. Laras sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar dan suaranya bergetar, jelaskan Alexa untukku lagi. Laras memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, bagaimana dia menyebut Alexa pendatang baru yang kejam. Aku tidak peduli apa yang kau rencanakan di belakang, dan trik apa yang kau miliki.
Tidak ada yang mengerikan seperti cara kau menggambarkan Alexa. Orang-orang di Star King tidak hanya membelimu, mereka juga harus meningkatkan kepercayaan dirimu. Jika tidak, bagaimana kau memiliki keberanian untuk bernegosiasi denganku secara langsung? Kenzie duduk di kursi kantornya dan melanjutkan, meskipun kau bukan manajer yang cocok untuk Shiva, aku masih memutuskan untuk menjagamu di sisinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.